Anda kembali di kabar Pilkada pemirsa. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia beberapa waktu lalu menyampaikan ada 6 calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi. Namun dari hasil penelusuran KPU, 4 calon kepala daerah dinyatakan memenuhi syarat dalam pelaksanaan kampanye. Sementara 1 calon kepala daerah masih proses di Mahkamah. Sedangkan untuk 2 calon kepala daerah lainnya saat ini tengah melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Sementara itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak diskualifikasi dan mengabulkan gugatan pasangan dari Banggai. Saat ini KPU menunggu keputusan kasasi terhadap proses gugatan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Terhembus buat rakyat Kabupaten Gorontalo tentang sebuah regulasi yang cukup tendensius harus kemudian juga dipertanggungjawabkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Pemirsa, usai menerima rekomendasi dari Bawaslu RI terhadap 6 calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 yang direkomendasikan didiskualifikasi, KPU langsung melakukan penelusuran. Dan berikut tindak lanjut KPU. Ini merupakan tindak lanjut KPU di mana awalnya Bawaslu merekomendasikan ke KPU untuk mendiskualifikasi 6 pasangan calon dalam Pilkada serentak 2020. Dan KPU ini merekomendasikan sejumlah hal, menindaklanjuti sejumlah hal. 4 paslon tidak terbukti bersalah dan tetap menjadi peserta pilkada. Sementara 2 paslon lain ini menempuh upaya hukum ini yang berada di Banggai dan juga Ogan Ilir. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pemirsa, Makassar kabulkan gugatan Herwin Yatim Mustar Labolo, ini paslon petahana di Banggai, dan KPU Banggai memasukkan kembali Herwin Mustar Labolo sebagai peserta Pilkada 2020. Dan hingga saat ini KPU masih menunggu putusan kasasi di MA atas gugatan yang diajukan oleh paslon di Ogan Ilir, Ilyas P. dan juga Alam Endang Ishak. Dan pemirsa, berikut pasal undang-undang yang sebelumnya diduga dilanggar oleh calon kepala daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan.